Anak indigo ini terawang presiden terpilih 2024 hingga COVID-19 di masa depan. Abadikini.com, Jakarta. Seorang anak indigo bernama Naomi Angeliasi mengungkapkan sosok presiden terpilih di tahun 2024. Dalam terawangannya, presiden selanjutnya masih terlihat muda dan terlihat memiliki sikap milenial. Pada 2024 yang jadi presiden ciri-cirinya yang dekat sama anak muda. Masih muda, beber Naomi. Hal tersebut dikemukakan wanita yang akrab disapa Naomi dalam acara The Cave yang tayang di Trans 7 dikutip. Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2021. Naomi juga menyoroti masa depan COVID-19 usai setahun ke depan akan mengalami beberapa hal dalam kehidupan politik hingga dunia hiburan. Naomi juga menambahkan, di Indonesia selama setahun ke depan. Ia menjelaskan, jika dalam waktu 2 tahun ke depan COVID-19 masih ada dan manusia harus berdamai dengan itu. Sebenarnya untuk tahun ini dan 2 tahun yang akan datang itu, kita harus berdamai sih sebenarnya karena masih ada. Masih dalam pola yang sama. Jadi kesadaran kita harus sama-sama, imbuhnya. Kendati begitu, Naomi bilang jika beberapa tahun yang akan datang akan banyak kemajuan selama ada kerjasama. Untuk itu, Naomi meminta adanya saling dukung setiap pihak bukan saling memusuhi agar bangsa Indonesia bisa maju. Mempunyai indera keenam, rupanya membuat Naomi sering kali mendapatkan pengalaman mistis dan tidak bisa diterima akal serta pikiran manusia. Selain sanggup melihat makhluk tidak kasat mata, ia juga sempat berkomunikasi bahkan mendapatkan perlakuan istimewa dari makhluk tersebut. Naomi Angeliasi. Salah satunya adalah saat dirinya singgah untuk berziarah ke makam wali. Beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan sempat menginap di sebuah hotel dan mengalami hal mistis. Aku dulu pernah ziarah ke makam 9 wali. Pas ziarah kan kita ramai-ramai ya satu bus. Terus kita singgah di Pati atau di mana gitu. Kita berhenti buat istirahat di salah satu hotel. Beber Naomi seperti dikutip dari Okezone. Terus aku bilang sama resepsionis kamarnya kan. Aku bilang minta tukang urut 1 dong dikirim ke kamar aku. Soalnya badan aku pegal banget karena duduk di bis lama kan ya, sambungnya. Naomi melanjutkan. Tidak lama setelah ia memesan tukang urut, datanglah seorang wanita parubaya ke kamarnya. Menggunakan kebaya dan kain batik, Naomi pun mempersilakan wanita tersebut masuk dan memijit bagian tubuhnya yang pegal. Setelah itu, enggak lama, datang tukang urutnya, Bombo. Dia pakai kebaya, pakai kain gitu. Dia ngetok kamar aku dan aku suruh masuk. Karena aku pikir itu tukang urut yang disiapin hotel. Terus aku minta kaki dan badan aku dipijit. Dan dia ngomong pakai bahasa Jawa, terangnya. Aku mikirnya oh mungkin karena daerahnya ya. Mungkin terbiasa pakai bahasa Jawa. Akhirnya dipeganglah badan aku. Dipijit, diurut. Tapi dia sambil nembang. Nyanyi lagu Jawa. Aku bingung diurut sambil dia nyanyi tembang Jawa, imbuh Naomi. Sempat bingung atas penampilan dan ucapan wanita tersebut yang memang menggunakan bahasa Jawa. Naomi tampak santai dan menikmati setiap pijitan. Anehnya, saat selesai dipijat ia mengaku bingung lantaran mencari keberadaan wanita tersebut yang tiba-tiba saja menghilang. Posisinya aku di kamar sendiri yang lain pada makan malam. Aku sempat mikir kok aneh ya. Karena ngurut aku sambil nyanyi lagu Jawa. Tapi enak pijitannya. Nah setelah selesai ada setengah jam diurut. Terus dia tiba-tiba hilang. Ngilang saja gitu, ungkapnya. Merasa kaget dan takut dengan kejadian ajaib tersebut. Naomi pun bergegas menghampiri anggota keluarganya yang saat itu masih berada di restoran hotel untuk makan malam. Naomi pun mengaku kembali kaget saat melihat ada lukisan wajah sang wanita parubaya yang tadi memijatnya di tembok restoran. Enggak lama resepsionisnya nelepon ke kamar dan bilang kalau mereka enggak dapetin tukang urutnya. Pas aku tahu itu aku ngomong ke mama. Aku ganti baju. Cari mama. Cari keluarga aku, katanya. Dan waktu aku samperin mereka ke restoran, aku ngeliat lukisan si Bombo yang ngurut aku tadi haha. Pungkas Naomi.